saya memang mempunyai mimpi yang saat itu saya pikirkan itu teringat saya. Wah, saya ingin buka lalapan. Yaitu yang dimana saya tidak punya basic, punya usaha lalapan itu atau kuliner, saya beranikan untuk tampil di situ Mas, di Kota Blitar. Yang dimana mungkin ya dari segi kompetitor banyak dan lebih pengalaman ya seperti itu. Dan saya terbilang masih kemarin sore. Tetapi kenapa bisa seperti ini mungkin ya ini yang bisa memberikan tempat kami rame itu mungkin ya dari segi produk kita itu memang yang berbeda dengan lalapan yang lain. Di kota-kota besar, baik itu Surabaya, Jogja dan sebagainya itu, Jakarta itu memang setiap ada warung Sunda itu pasti rame. Jadi kunci kita sukses itu adalah bahagia. Bahagia dulu, kemudian kita bisa menjadi orang sukses. Kapan kita bisa menikmati hidup kalau kita harus sukses dulu. Kalau kita berbicara sukses, ukurannya apa Mas? Kan begitu. Karena usaha kuliner ataupun usaha yang lain itu pasti kalau kita bilang ada masalah Mas, ya setiap hari ada masalah Mas. Kan begitu. Masalah-masalah itu terutama di pelayan Mas ya, mungkin dengan kapasitas tamu yang datang bersamaan, dengan SDM kita yang masih kurang. Itu kan menjadi tugas kita. Menjadi tugas kita untuk bagaimana kita itu bisa memuaskan pelanggan lagi tanpa ada kendala-kendala seperti itu. Akhirnya kita bikin sistem pelan-pelan. Ya itu belajar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadid Ahmadi. Saya biasa dipanggil Dito, Mas di Blitar ini. Usia saya 31 tahun. Alhamdulillah sekarang ini kita fokus di kuliner, Mas. Dan ini usaha yang kesekian kalinya, yang ke-6 Mas ya. Lalapan Akang Sunda. Nama lebih dominan ke Jawa Baratan, Sunda. Tapi yang kita jual itu sebetulnya juga sama seperti lalapan-lalapan pada umumnya. Ada ciri khas sendiri untuk lalapan kita ini. Memang kita kalau melihat lalapan semacam Lamongan, lalapan itu kan banyak di Blitar Mas. Dan memang kita merasa mampu untuk sejenisnya usaha seperti itu. Namun bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang baru terhadap konsumen ini dengan judul Lalapan Akang Sunda. Dan ini punya sejarah Mas. Saya itu setiap berkunjung di Jawa Barat, di kota-kota besar, baik itu Surabaya, Jogja dan sebagainya itu, Jakarta itu memang setiap ada warung Sunda itu pasti ramai dan sangat menarik kalau menurut saya. Jadi memang kita kalau untuk membuka usaha memang tidak ragu Mas. Apa yang sudah kita pikirkan itu mungkin itu ya tidak kita khawatirkan untuk kita membuka usaha itu. Jadi memang kita siapkan, contoh seperti saya buka cuci mobil, buka usaha kafe maupun buka lalapan Sunda ini. Kita sudah menyediakan untuk alokasi dana renovasi ini yang dimana usaha ini memang belum tentu bisa yang panjenengan sampaikan bisa ramai dan ditanya, tapi sudah kita siapkan. Menang kalahnya sudah kita pikirkan Mas, seperti itu. Jadi ibarat kalah, tidak apa-apa. Jadi kita memang sudah siap segalanya. Nanti kita akan berkembang atau tidaknya. Tapi insya Allah dengan kita bekerja keras, ikhtiar, selalu kita ada inovasi ya, masukan dari tamu dan sebagainya, insya Allah kita terus berkembang. Jadi kalau usaha itu seperti ini kalau menurut saya Mas. Kebanyakan orang itu berpikir usaha itu bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Tanpa memikirkan nanti hal yang mungkin tidak kita pikirkan. Baik kita punya modal maupun kita belum punya modal tapi kita melalui pinjaman, setidaknya kita sudah harus siap untuk kalah. Dan alhamdulillah usaha yang kami rintis, yang kami bentuk selama ini belum ada yang gagal. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah kebanggaan untuk saya, yang dimana saya ini juga bisa dikatakan masih amatir Mas ya, tapi saya bisa terus berkembang pelan-pelan, kembali lagi ke mental tadi Mas. Memang dari kecil saya, yang seperti saya ceritakan ke Mas tadi, bahwa orang tua saya mengajak saya itu bukan berarti memanjakan saya. Tetapi saya memang belajar dari situ, upaya untuk kerja keras, melatih diri, mulai dari terminal, dari stasiun, sampai dari kalangan orang tua saya dalami. Jadi kalau lalapan Sunda ini memang sejenis masakan yang mungkin kalau kita melihat barang basinya itu mungkin
hanya berapa persen aja Mas. Ini kan bukan masakan-masakan yang mungkin seperti masakan yang lain Mas, sayuran yang mungkin ada santannya. Ini tidak ada Mas. Ini kan menu hanya menu ungkepan yang dimana masih bisa kita amankan dan besok masih kita bisa jual. Tapi alhamdulillah selama saya buka sampai saat ini, alhamdulillah sangat bagus. Jadi bahan tersisa itu sangat tipis banget karena kita di luar prediksi saya Mas ya. Jadi kita persiapan berapa kilo ayam, berapa potong ayam ternyata habis terus. Jadi justru malah nambah terus. Nah sisa itu bisa dihitung tangan saja. Jadi kita tuh setiap hari supplier itu terus kita telepon terus Mas. Nanti nambah mulai nasi itu juga termasuk seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa 40 sampai 60 kilo per hari. Alhamdulillah Mas kalau dari porsi sampai sekarang bisa sampai ya hampir 1000 porsi pasti itu. Jadi mulai pagi sampai malam itu nggak berhenti sama sekali. Memang kendala kita di SDM Mas ya. Situ banyak komplainan dan sebagainya karena dengan keadaan kami yang belum siap, SDM yang belum cukup kuat juga. Respon dari masyarakat sendiri melihat lalapan Sunda ini seolah-olah ini masakan dari Jawa Barat asli seperti itu. Jadi memang pernah kita di situ. Jadi gini Mas, saya pernah belajar juga di kawan saya Sunda. Memang cita rasa khas Sunda itu dengan orang Jawa Timuran ya, Jawa Tengah itu memang berbeda. Ya alhamdulillah Mas, saya selalu sharing dengan partner saya. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan salah satu orang yang bisa kita berkembang bersama. Sebetulnya gitu kawan lama Mas, namanya Mas Ical itu memang saya bersahabat dengan, udah lama banget lah pokoknya. Terus dipertemukan kembali, kita komunikasi, kita membangun relasi dengan kawan-kawan itu ternyata ada manfaat. Dan alhamdulillah dari segi rasa dan sebagainya kita pertimbangkan bersama. Bahkan kita sering ke Sunda cuma gara-gara ingin dibanding aja masakan-masakan Sunda itu dengan Jawa perbedaannya di mana. Dan alhamdulillah masih bisa diterima oleh kalangan masyarakat khususnya Kota Blitar seperti ini. Jadi selain kita punya kawan, relasi dan sebagainya, kita memang di marketingnya itu juga kita mainkan. Kita juga menyesuaikan dengan produk yang kita jual itu harus sama dengan yang ditampilkan di media sosial promo itu seperti itu. Jadi memang sebelum kita buka itu memang kita sudah pelan-pelan melalui media saya pribadi yang dimana kita sebelumnya belum punya. Media sosialnya Lalapan Akang Sunda itu belum punya Mas. Jadi pure memakai media sosialnya saya pribadi. Jadi mungkin dilihat oleh teman-teman dan sebagainya itu alhamdulillah. Karena kita memang belum mengundang seperti kawan-kawan influencer lokal. Saya takut juga Mas, kalau nanti kita undang ternyata kita belum siap, itu juga bahaya. Ya alhamdulillah, dari mulut ke mulut, melihat story saya, kemudian kita bikin akun sendiri untuk Lalapan Akang Sunda setelah kita buka. Jadi berapa hari setelah kita buka itu, kita baru buat akun itu. Baru kita pelan-pelan seperti itu. Bahkan awal itu kita masih buka satu shift, makanya kita dari segi SDM-nya masih kurang banyak ya. Kita awal itu 15 karyawan, ternyata kita tidak mampu untuk buka sampai malam. Jadi kita sore jam 4, buka jam 11, jam 4 kita sudah close, karena sudah habis. Kemudian kita tambah lagi, untuk kapasitasnya tutup jam 7. Tambah lagi tutup jam 8 malam. Pada akhirnya saya harus menambah karyawan Mas. Dan alhamdulillah sampai bisa 2 shift ini kita ada karyawan 34 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi kalau kita itu di dunia kuliner, memang Mas, kita harus benar-benar bisa memanage dari segi bidang divisi itu. Jadi karyawan kita tuh ada di dapur, ada di penjualan dan sebagainya. Dan bahan bakunya memang banyak sekali. Ya mau tidak mau, karena kita buka usaha itu, waktu kita yang di luar, akhirnya juga bisa tersita kita untuk kontrol di situ. Tetapi kita semua ada divisi Mas ya, jadi sehingga kita tidak terlalu repot juga. Jadi ya tidak saya langsung onjak-onjak tidak, cuma saya pernah Mas, saya nyambel. Memang kalau sambel itu kan memang dari kita sendiri. Saya eksperimen sambel sendiri, kita bikin bumbu sendiri seperti itu. Itu awal-awal kita bersama karyawan, bikin bersama-sama yang pas bagaimana seperti itu. Tapi kita lebih ke yang mengatur sistem saja. Karena usaha kuliner ataupun usaha yang lain itu pasti kalau kita bilang ada masalah Mas, ya setiap hari ada masalah Mas. Kan begitu. Masalah-masalah itu terutama di pelayan Mas ya. Mungkin dengan kapasitas tamu yang datang bersamaan, dengan SDM kita yang masih kurang. Itu kan menjadi tugas kita.
Menjadi tugas kita untuk bagaimana kita itu bisa memuaskan pelanggan lagi tanpa ada kendala-kendala seperti itu. Akhirnya kita bikin sistem pelan-pelan. Ya itu belajar Mas. Yang pada akhirnya kita mengevaluasi Mas ya. Dari segi pekerjaan yang mungkin tidak memberikan pelayanan yang terbaik itu akhirnya kami juga berupaya untuk bisa lebih baik bagaimana. Seperti itu. Jadi sehingga kami selalu evaluasi bersama tim dengan karyawan, kita sharing dengan rekan kerja kita. Alhamdulillah pelan-pelan kita semakin bisa lebih sempurna. Seperti itu. Jadi kalau rasa Sunda dengan daerah timuran Mas ya, mulai Jawa Tengah, mulai Jawa Timur itu kan berbedanya di rasa yang mungkin kalau Jawa Barat itu mungkin lebih ke asin. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu orang suka yang lebih manis ya. Tetapi Mas, kita juga akan tetap menyesuaikan dari yang berbeda mungkin ya. Artinya begini, ilate wong Blitar iki senangannya bagaimana? Kalau kita pure samakan dengan yang di Jawa Barat, mungkin ya kurang pas juga. Jadi tergantung inovasi kita. Akhirnya apa Mas yang membuat orang tertarik pada lalapan Sunda ini? Yang pure dilihat Sundanya lalapannya semakin banyak. Kita tambah lalapan yang lebih lengkap dan mungkin suasana yang juga harus mendukung Mas. Sundanya itu benar-benar kelihatan seperti itu. Dan ini insya Allah kita akan menambah menu-menu yang lebih lengkap, mulai pepesan, bakaran, kemudian ikan kuah seperti itu kita masih belum keluarga. Karena persiapan kita juga masih bisa dikatakan belum siap. Tapi alhamdulillah insya Allah ini kita akan launching lagi Mas ya menu baru kita sesuai karakter menu yang Jawa Baratan, yang ada di Jawa Barat. Insya Allah bulan Juli. Jadi lebih ke nekat kita Mas ya, buka usaha itu. Jadi usaha kita itu memang yang saya itu latar belakangnya bukan orang yang dunia kuliner. Tetapi saya itu selalu mempunyai feeling Mas. Setiap saya itu buka usaha, alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Karena saya itu juga di situ ada keseruannya Mas ya. Kita mengatur SDM-nya, kita mempersiapkan nanti bagaimana untuk sistem terhadap karyawan lebih baik bagaimana seperti itu. Dan saya sangat senang aja ya bisa bertemu dengan konsumen, bisa ngobrol. Karena itu bagian dari fasilitas saya untuk bisa bertemu dengan orang. Jadi usaha itu kalau kita dikunjungi orang banyak, saya senang Mas. Jadi gitu. Nah, bagaimana saya lebih banyak bisa mendatangkan tamu-tamu di lalapan atau di usaha-usaha saya di situ. Jadi gimana kita tuh bisa memberdayakan rekan-rekan kita. Yang kedua kita bisa banyak saudara dari tamu-tamu itu sendiri seperti itu. Saya senang Mas kalau saya itu bukan karena kok ya kalau kita usaha pasti mencari untung Mas ya. Tetapi bukan dari hanya untungnya saja. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat dan kepuasan juga terhadap konsumen itu kepuasan tersendiri. Jadi kalau saya buka usaha ada persoalan gitu Mas. Memang itu sebuah cambuk buat saya. Bagaimana itu harus bisa kita selesaikan. Itu menjadi tugas kita dengan rekan-rekan kita di usaha itu. Ya kalau kita berbicara mempunyai pengalaman seperti itu pasti ada Mas. Di Google Review, di TikTok kami itu ada yang berkomentar seperti itu. Ya memang kita akui. Dari segi pelayanan saat serbu ya Mas ya, diserbu banyak tamu, konsumen itu memang kita belum siap juga gitu. Karena keterbatasan SDM juga. Tapi alhamdulillah dengan bertambahnya kru juga, kita juga berpikir sistemnya agar lebih cepat bagaimana. Alhamdulillah sekarang sudah mulai review kita mulai naik seperti itu. Saya itu Mas mempunyai keinginan dari dulu membuka kuliner. Tetapi ya alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki saya di sini mungkin belum lama ini. Tapi kalau sebelumnya saya itu memang lebih membersamai ke usaha orang tua. Jadi saya dari kecil itu selalu dekat dengan orang tua. Jadi bapak saya itu dulu pernah menjadi sopir bus, sopir angkot, sopir truk. Jadi saya dari kecil, saya masih ingat dari TK, SD, itu saya selalu dipanggil bapak saya naik bis, naik truk sampai punya angkot. 2006, bapak saya itu mempunyai hobi. Hobi di mana itu bisa ternyata menghasilkan
uang juga Mas ya. Di Kota Blitar itu saat itu belum ada tempat kebugaran. Nah, pada saat itu bapak saya memang hobinya di situ, dia membuka tempat kebugaran itu sebetulnya bukan untuk dikomersilkan. Tidak tahu kenapa di tempat itu banyak kawan-kawan yang ikut berlatih di situ. Itu kita free-kan semua Mas, tidak berbayar, latihan bersama. Lama-lama kita menambah fasilitas untuk gym dan kemudian kita komersilkan. Dari situ Mas, saya sedikit membantu orang tua untuk penataan usaha itu. Itu saat itu saya masih kelas 1 SMP, lulus SD. Setelah bapak saya menjual angkotnya itu. Kemudian saya di SMA tahun itu 2010. Yang dimana Kota Blitar itu masih belum ada yang namanya kafe, masih lesehan. Karena passion bapak saya itu memang orang lapangan, ingin bertemu dengan kawan banyak, punya satu tempat yang menurut saya tempat itu sangat strategis dan bagus. Langsung belanja Mas, bapak itu langsung belanja peralatan dapur dan sebagainya. Dan bapak saya sendiri nggak tahu ini harus dibuat apa, bagaimana itu nggak tahu. Ya akhirnya saya sendiri Mas, bagaimana berpikir untuk ini bisa menjadi sesuatu yang muncul di Kota Blitar pertama kalinya itu. Jadi saat itu saya juga digaji Mas. Mbuh piye carane amprih kafe iki mau mlaku. Lah, saya yang dimana masih kelas 1 SMA Mas saat itu. Jadi saya dulu sudah memang bergelut dengan wajan terbiasa Mas, seperti itu. Jadi saya goreng nasi goreng, bikin cabai dan sebagainya itu saya memang mampu saat itu. Kalau orang memandang kami itu private bukan. Justru baik maupun suka maupun duka, saya selalu dengan orang tua saya. Jadi sebetulnya saat awal usaha yang dirintis orang tua saya itu, yang di mana juga belum tahu usaha itu seperti apa, bagaimana pengembangannya, termasuk saya juga seperti itu. Jadi ini bukan masalah privilege Mas, tapi ini sebentuk bagian dari pengabdian saya ke orang tua saya, kemudian perjuangan orang tua saya kami juga merasakan. Mungkin agak berbeda dengan yang lain Mas ya, jadi saya itu berjuang bersama, ya akhirnya bertumbuh bersama. Yang dimana saya akhirnya sampai saat ini mempunyai mental yang kebal. Artinya cara kasar iki ngene Mas. Awake dhewe iki sugih ping pisan malah bolak-balik. Jadi saya tidak takut atas kehidupan di dunia ini. Jadi mohon maaf kalau saya itu mungkin dulu Mas di saat saya SMP SMA itu bahkan sampai kuliah, teman-teman saya itu sudah mulai hidup yang mungkin merasakan kesenangan dan sebagainya. Justru saya sebenarnya malah tidak di fase itu. Jadi 3 tahun saya di SMA itu saya membantu orang tua ya mengendalikan usaha kafe itu. Saya lulus sekolah itu saat itu 2012, saya kuliah sambil buka usaha itu. Cuci mobil pertama kali. Jadi awal saya merintis bisa mandiri, usaha sendiri itu tanpa orang tua itu di cucian mobil itu. Yang pada akhirnya alhamdulillah cuci mobil kita ada 4 di Kota Blitar. Kemudian saya juga mengembangkan yang kafe ini tadi di Lalapan Gang Sunda ini juga. Bahkan yang untuk gym tadi itu alhamdulillah juga kita punya cabang juga di Ulingi, ada resto juga seperti itu. Jadi begini kesimpulannya memang usaha yang kita bentuk itu, yang kita bangun itu adalah berdasarkan dari sebuah hobi juga. Bukan ke hobi kulinernya Mas ya, tapi lebih bagaimana kita mendapatkan relasi yang banyak, teman yang banyak, kita tuh kerja seperti nongkrong, seperti banyak saudara gitu. Kita kan buka gym, kayak buka kafe, buka cucian mobil, kita bisa memberikan manfaat kepada karyawannya Mas ya. Itu yang mungkin kami mempunyai kebanggaan tersendiri karena di setiap satu cabang cucian mobil itu saya bisa merekrut karyawan kurang lebih 17 orang. Itu satu tempat. Ini sebuah kebanggaan Mas. Saya terjun di bidang jasa cuci mobil ini. Alhamdulillah dalam waktu mungkin saat itu memang saya tahun 2012 kita buka itu kurang lebih 3 tahun. 2019 saya akhirnya bisa diberi amanah oleh masyarakat juga Mas, mohon maaf, menjadi DPRD Kota Blitar. Seperti itu. Kemudian saya kebayang ya, saya punya tempat. Tempat itulah dulu yang saya rintis pada saat 2010 itu saya bikin Lalapan Gang Sunda itu. Sebetulnya ini bukan persoalan Mas, padahal ini sebuah kesempatan juga. Jadi tahun 2010 itu kafe kita itu kan memang genjang-genjang sampai tahun ini. Mungkin begini Mas, dengan berkembangnya kafe-kafe di Kota Blitar ini,
Cafe de Poci ini memang terlihat lebih bukan kafe lagi. Awalnya seperti itu Mas. Lebih dilihatnya seperti warung kopi. Saya itu Mas, ya namanya wirausaha pasti mempunyai inovasi Mas ya. Bagaimana tempat strategis ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk semua orang bagaimana. Akhirnya kami juga membuat brand baru yaitu 08 Kang Sunda itu. Kalau saya membuka usaha sampai bertahan berarti saya semua suka Mas. Jadi usaha yang saya tekuni itu dasarnya saya suka. Jadi begini, latar belakang background ini kita berbicara background. Orang tua saya itu memang orang lapangan ya. Orang lapangan berarti ingin mendapatkan teman sebanyak mungkin. Yang pada akhirnya dia itu membuka usaha yang dimana bagaimana mendapatkan teman banyak di situ. Akhirnya tidak menjadi beban Mas. Ini bukan seperti usaha, tapi tempat untuk fasilitas bertemu dengan orang. Itu gym. Yang kedua, kita buka jasa cuci mobil. Itu juga pasti dikunjungi banyak orang. Kita banyak relasi, banyak teman juga dari usaha itu sendiri. Kita melihat karyawan bekerja dengan banyaknya seperti itu, kita juga kepuasan. Bisa mendatangkan customer semakin banyak itu kepuasan tersendiri. Saya buka kafe, banyak teman ngopi itu senang. Jadi termasuk kita bikin 08 seperti ini karena dasarnya kita senang. Permisi ya Kak. Jadi tidak ada usaha itu yang menurut saya itu berat. Beratnya itu mungkin kalau kita itu ada kendala-kendala itu saja Mas. Dan kalaupun saya membuka usaha atau sampai gagal Mas, ya saya tidak akan mengeluh. Karena sudah kita persiapkan dari awal. Kita contoh modal punya modal 50 juta Mas. Ya udah 50 juta kita bakar. Bahasa seperti itu. Jadi tidak saya nanti 50 juta nanti harus kembali. Harus balik modal sekian bulan harus tidak. Saya tidak berpikir seperti itu. Jadi kita punya modal 50 juta, 70 juta, 10 juta atau 100 juta pun sudah kita persiapkan. Entah itu uang dari mana Mas. Jadi kita persiapkan tetapi secara terukur Mas. Jadi saya itu buka usaha ya harus terukur Mas. Sesuai kemampuan saya, sesuai mungkin yang kami sukai, kita cintai di situ. Saya juga buka cuci mobil itu kan saya juga hobi otomotif. Jadi teman saya banyak, saya punya mobil, saya bisa merawat mobil saya di situ. 08 Sunda ini Mas, nggak banyak Mas. Jadi kita itu kan kemarin hanya renovasi Mas ya. Karena tempat sebelumnya itu adalah kafe, tempat tongkrongan. Yang dimana tempat itu sebetulnya kita upgrade. Kita upgrade itu untuk, ya tetap kafe sebetulnya Mas. Tetapi kenapa nggak tahu saya memang mempunyai mimpi yang saat itu saya pikirkan itu teringat saya. Wah, saya ingin buka 08. Yaitu yang dimana saya tidak punya basic, punya usaha lalapan itu atau kuliner, saya beranikan untuk tampil di situ Mas, di Kota Blitar. Yang dimana mungkin ya dari segi kompetitor banyak dan lebih pengalaman ya, seperti itu. Dan saya terbilang masih kemarin sore. Tetapi kenapa bisa seperti ini mungkin ya ini yang bisa memberikan tempat kami rame itu mungkin ya dari segi produk kita itu memang yang berbeda dengan lalapan yang lain. Jadi bisa dikatakan itu dibilang banyak ya nggak banyak, sedikit ya sedikit, banyak cukupan lah, tidak terlalu banyak juga. Kita fokus dulu mungkin Mas ya, jadi kita fokus dulu di sistem ini. Kalau kita mungkin sudah siap, betul-betul siap, tidak ada yang tidak mungkin Mas ya. Jadi kita puaskan dulu customer ini dengan layanan kita. Kalau kita rasa sudah siap untuk buka cabang, tidak ada yang kita takuti Mas. Seperti itu. Karena saya sudah terbiasa membuka usaha dan sudah terlatih juga dengan pengalaman saya di sini. Seperti itu. Kalau saya tetap ingin diri sendiri saja. Jadi kunci kita sukses itu adalah bahagia. Bahagia dulu, kemudian kita bisa menjadi orang sukses. Karena orang tua saya memberi pesan ke saya Mas. Kamu tidak usah khawatir akan masa depanmu. Yang terpenting kamu berjalan dengan sebisa yang kamu mampu. Kamu tidak merasa menjadi orang yang tertekan, terpuruk. Dengan kamu bisa bahagia, kamu bisa menjalani dengan baik kehidupan kamu. Insya Allah masa depan itu akan mengikuti sendiri. Jadi ibaratnya ngomong, kita itu tidak perlu ngerusuloh Mas G. Dalam kondisi apapun. Yang penting kita berjalan, berusaha, ikhtiar. Dan terutama kita harus, utamanya kita itu ya dengan sesama itu harus lebih baik Mas ya. Kita banyak menolong orang, insya Allah kita juga akan ditolong oleh yang kuasa, itu aja prinsipnya.
mohon maaf kalau kita berpikirnya dibalik gitu Mas, itu memang sebetulnya ada bukan hal yang salah Mas. Tetapi kapan kita bisa menikmati hidup kalau kita harus sukses dulu. Kalau kita berbicara sukses ukurannya apa Mas? Kan begitu. Ukuran orang sukses itu kita bisa bahagia dengan keluarga. Terus kemudian kita bisa mengikuti pola tren sekarang itu seperti apa. Insya Allah kalau kita cermati yang terpenting kita itu bisa sukses itu karena kita bahagia dulu. Semua pekerjaan yang kita punya itu harus kita dengan rasa bahagia Mas ya. Entah itu pekerjaannya apapun. Ibarat usaha bakso, usaha nasi goreng, cilok dan sebagainya. Insya Allah kalau orang itu bisa bahagia terus tanpa mengeluh, dia akan bisa mengembangkan usaha-usaha itu sendiri. Saya Dito, saya salah satu owner di Lalapan Angkang Sunda yang beralamat di Kota Blitar, Kebonrejo khususnya. Silakan dari teman-teman yang ada di luar kota, dari seluruh Sabang sampai Merauke, bisa mampir di Lalapan Angkang Sunda, Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.